Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala jalan urusannya, diangkat dari segala kesulitannya, dan dilunaskan dari segala amanahnya. Oke, di video kali ini saya dapat orderan nasi bok, menunya itu ayam penyet dan juga tambahan risol mayo ayam ya. Nah oke, simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Semoga ini bermanfaat dan semoga dapat menghibur. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Nah ini malamnya saya sudah persiapkan ya. Ini saya cuci ayam sebanyak 10 ekor untuk 30 porsi, tapi di sini saya buat lebihan ya untuk di rumah. Jadi satu ayam itu dipotong 4 ya. Jadi 10 ekor itu 40 porsi, tapi yang dibutuhkan itu cuma 30 porsi ya. Dan untuk sisanya untuk di rumah aja gitu ya teman-teman, untuk stok, untuk makan sekalian ya. Jadi seperti itu. Nah ini kita cuci bersih dulu untuk ayamnya. Ini malamnya ya teman-teman, pesanannya tuh besok untuk besok siang gitu ya, tapi pagi-pagi itu kan harus sudah selesai dan kita harus antar gitu ya. Nah ini untuk bumbunya saya beli jadi saya tinggal cemplung aja, kemudian ini kita ungkep ya ayamnya sampai matang. Nah oke, setelah ini ayam matang kita akan angkat, dan untuk pancinya ini saya ungkep 5 ekor ya, karena muatnya itu hanya untuk 5 ekor atau sekitar 20 potong ayam ya. Jadi ini saya buat 2 kali untuk ungkepannya ya. Nah ini kita angkat, kemudian setelah kita angkat ini kita akan tambahkan lagi bumbunya ya teman-teman. Jadi untuk bumbunya itu memang dibagi 2, kemudian kita tambahkan lagi ya bumbunya. Nah selanjutnya kita tinggal cempung lagi ayam berikutnya. Untuk lamanya ungkep ayam ini kurang lebih 30 menitan ya, karena pancinya ini cepat ini ya, cepat matang gitu ya. Oke, jadi aktivitas ini saya prepare ya dari malamnya ya. Jadi paginya itu atau sekitar subuh ya tinggal kita goreng gitu ya. Dan untuk mempersiapkan yang lain-lainnya gitu ya teman-teman. Jadi supaya tidak keteteran gitu ya. Karena saya mengerjakannya ini sendirian gitu ya teman-teman. Jadi perlu mengatur waktu untuk prepare. Oke, ini selanjutnya ya kita akan potong-potong tempe, karena menunya itu ayam penyet ditambah dengan tempe dan tahu ya. Untuk harga jualnya saya jual di harga 25.000 ya teman-teman, karena tidak pakai buah dan juga tidak pakai kerupuk ya. Kalau misalkan mau pakai buah dan kerupuk itu biasanya saya jual di harga 35 ribuan ya teman-teman, tapi tergantung buahnya sih, bisa di harga 30 ataupun 35.000, itu tergantung buah yang diminta ya. Nah kebetulan untuk kali ini tidak pakai buah, jadi hanya ayam penyet, lalapan dan tahu tempe aja. Nah untuk potongannya teman-teman disesuaikan aja ya, sesuai selera. Ini tempenya saya bagi menjadi beberapa bagian, jadi disesuaikan aja ya dengan jumlah nasi bok yang dipesan ya teman-teman. Dan ini pasti lebih ya, sisanya untuk kita makan sendiri. Nah selanjutnya ini sudah saya siapkan juga percabean, atau ini untuk sambelnya ya teman-teman. Bawang putih, bawang merah sudah dikupasin, kemudian untuk cabai keriting dan rawitnya pun sudah dipetikin ya. Dan untuk lalapannya saya hanya memakai selada saja. Di sini saya beli 1 kilo selada ya.
kemudian ditambah dengan timun. Udah itu aja cukup ya teman-teman, tidak perlu banyak lalapan karena nggak semua orang suka lalapan ya, daripada mubazir ya, jadi kita secukupnya aja. Nah ini untuk tahunya kita akan persiapkan, karena setelah ungkep ayam ini saya akan ungkep tempe dan tahunya ya. Nah ini sudah saya keluarkan dari plastiknya, dan untuk lalapannya ini akan saya cuci dan ditiriskan. Jadi ketika besok pagi ini sudah kering ya, tidak basah ya. Jadi ini saya persiapkan dulu. Dan setelah ayamnya matang, ini kita ungkep tempenya. Tapi untuk tahunya tidak saya ungkep ya, mau saya goreng langsung aja ya teman-teman, karena tahunya itu sudah ada rasa asinnya gitu ya. Nah oke, sambil menunggu ungkepan tempe, ini saya cuci ya untuk sayurannya atau lalapannya ya. Kita cuci bersih satu persatu ya, sambil kita potekin gitu ya, satu-satu sambil kita cuci bersih ya. Jadi ini ketika nanti pagi itu sudah tiris ya, jadi tidak basah berair gitu ya. Jadi saya cuci dari semalam. Nah oke, kalau sudah selesai cuci-cuci semuanya, kita tinggal istirahat dulu ya, tinggal tidur. Kemudian di pagi harinya atau dini hari ya, sekitar jam 3-an, ini saya sudah cuci beras dan saya bikin aron nasi ya. Jadi saya ngaron nasinya tuh di wajan gitu ya teman-teman, sampai ini airnya sat gitu ya. Kemudian sebelumnya sudah kita panaskan panci, dan ini akan saya kukus ke dalam panci. Nah untuk nasinya ini saya 2 kali bikin ya teman-teman, karena untuk 1 kali bikin ini kurang. Jadi setelah ini saya masak lagi ya teman-teman, tapi jumlahnya tidak sebanyak ini ya. Nah oke, ini kita kukus, dan ini saya tidak pakai saringan saringan nasi itu ya. Jadi saya kukus langsung aja di dalam pancinya seperti ini ya. Jadi panci ini serbaguna, semalam saya gunakan untuk ungkep ayam dan pagi harinya, dini harinya ini saya pakai untuk masak nasi. Nah oke, ayam yang sudah semalaman kita ungkep ya, ini digoreng. Jadi sambil ya teman-teman, jadi sambil nunggu nasi, kita goreng ayam di sebelahnya ya, di kompor sebelahnya. Kemudian sambil nunggu ayam matang, ini sambil motong-motong sayur juga ya, seperti ini. Jadi karena ini dikerjakan sendiri, jadi kita harus harus pinter-pinter ini ya, menyiasati bagaimana semuanya bisa berjalan gitu ya. Nah ini kan kita nunggu nasi mateng, kemudian sambil nunggu ayam. Nah sesekali kita cek juga ayamnya. Nah ini kita balik gitu ya, sambil nunggu matang lagi. Jadi kita lanjutkan pekerjaan yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi tidak banyak waktu yang terbuang gitu ya teman-teman, karena memang ini semuanya saya kerjakan sendiri dan memang tidak banyak ya, hanya 30 porsi aja. Nah ini kalau sudah matang ayamnya kita angkat aja, dan ayam ini ayam penyet ya teman-teman. Jadi setelah matang ini nanti akan saya penyet ya teman-teman, bersama sambelnya gitu ya. Nah oke, untuk lalapannya ya, sambil menunggu nasi mateng, sambil menunggu ayam mateng juga gitu kan, kita lanjut ya goreng ayamnya sampai selesai. Nah ini saya sambil mengemas lalapannya, kita masukkan ke dalam plastik seperti ini ya. Ini saya pakai plastik cap wayang ya, yang biasa tuh kan ada ya buat kerupuk gitu ya. Nah ini saya masukkan ke dalam plastik sesuai dengan jumlah nasi box yang dipesannya ya. Untuk lalapannya emang sisa ya teman-teman, seladanya itu memang sisa. Kemudian untuk timunnya juga masih ada sisa sedikit kalau timun ya. Nah oke, kita lihat nasinya ini sudah matang.
Jadi kerjanya itu tidak satu-satu ya teman-teman, jadi semuanya kita rangkap gitu ya, sambil masak nasi, sambil menggoreng gitu ya, kemudian sambil menunggu nasi matang dan ayam matang kita sambil ngemas lalapan gitu ya. Dan untuk boxnya sudah saya lipat dari semalamnya ya teman-teman, cuma di sini tidak saya videokan ya. Nah oke, ini setelah nasi matang kita dinginkan dulu supaya asapnya ini keluar ya. Dan ini dibantu untuk dikipasin ya karena tidak punya kipas jadi saya pakai piring. Oke, selesai masak ini sambil kita cuci-cuci ya teman-teman, jangan tumpuk cucian ya di dapur. Sambil masak apa yang bisa kita lakukan ya kita kerjakan ya teman-teman. Jadi jangan sampai selesai masak itu cucian numpuk banyak berantakan, aduh itu bikin pusing ya teman-teman. Jadi kita cicil ya sambil mengerjakan yang lainnya, jadi ada waktu kosong kita untuk cuci-cuci ya. Karena kalau misalkan berantakan gitu ya, banyak perabotan kotor, bikin sumpek dan bikin mood kita itu apa ya, jadi kurang baik gitu ya teman-teman. Udah gitu selesai masak jadinya nanti capek banget gitu ya teman-teman, supaya mengurangi rasa sumpek dan seolah-olah tidak capek gitu ya teman-teman selesai masak tuh. Jadi dapur setidaknya sudah separohnya bersih ya, perabotan sudah bersih gitu ya. Jadi kita cicil aja cucinya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bagaimana pengalamannya ya, bisa ditulis atau diceritakan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin ada yang sama ya. Dan di sini untuk kali ini saya tidak tutorial donat dulu ya teman-teman, karena alhamdulillah ada orderan nasi ya teman-teman. Jadi saya tuh apa aja sih ada pesanan diterima gitu ya sambil saya berjualan gitu. Tapi kalau misalkan saya sudah kecapean gitu seperti ini, nah untuk jualan donatnya jadi ditutup dulu gitu seperti di GoFood-nya ya. Nah oke, ini tambahan pesanannya ya, ada risol mayo ayam, tapi saya tidak videokan pada saat pembuatan ya karena pasti durasinya itu akan panjang banget ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya singkat aja gitu ya supaya teman-teman juga tidak bosen ya untuk menontonnya ya. Tapi semoga video ini dapat menghibur dan juga dapat menginspirasi emak-emak di rumah ya. Jadi selain kita bisa mengurus rumah, mengurus anak-anak, juga kita bisa cari cuan ya teman-teman. Ya memang sih capek ya teman-teman. Tapi kalau kita kerjakan itu dengan ikhlas ya, insya Allah tidak akan jadi beban. Malah kita akan merasa happy ya teman-teman. Apalagi kalau sudah dapat cuannya ya. Oke lanjut, ini kita bersihkan dulu minyaknya ya, bekas goreng risolnya. Jadi minyaknya ini bisa lanjut kita pakai untuk goreng tempe, goreng tahu gitu ya teman-teman. Jadi untuk pertama goreng risol dulu ya, karena minyak yang bekas tadi goreng ayam tidak bisa saya pakai untuk goreng risol ya, jadi otomatis harus mengganti minyak yang baru ya. Tapi kalau bekas risol masih kita pakai untuk goreng tempe dan tahunya ya. Oke, setelah ini semuanya matang ya, tahu tempe, jadi kita tinggal mengemas gitu ya teman-teman. Pokoknya ini sudah kita siapkan dulu semuanya ya, sampai semua itu siap untuk kita kemas ya. Jangan sampai kita kemas separoh-separoh terus yang lainnya belum selesai kita masak gitu ya, yang akhirnya nanti ada yang ketinggalan, kurang ini kurang itu gitu ya. Jadi kita harus matengin dulu semua menu-menu yang dibutuhkan gitu ya.
Nah, ini sudah kita goreng semuanya. Untuk tahu tempenya, risol, ayam juga sudah matang semua. Tinggal kita buat sambelnya ya teman-teman. Jadi setelah nanti lengkap ya semua yang akan kita butuhkan, nah baru kita mengemas gitu ya teman-teman. Oke nih, sambil menunggu gorengan tempe berikutnya matang, ini sambil ini juga ya mengemas risol, kita masukkan ke dalam plastik. Ini saya pakai plastik cap wayang, ukurannya saya lupa ya, ukuran 12 atau berapa ya, ini saya lupa banget ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan besar risolnya ya. Nah oke, ini tempenya sudah matang semua. Dan ini saya akan selesaikan dulu untuk risolnya. Ini akan saya masukkan ke dalam box ya. Jadi kita selesaikan untuk satu menu ya. Ini udah di packing ya seperti ini. Ini sebenarnya dusnya itu dus yang buat nasi ya teman-teman. Ukurannya tuh 20 cm ya. Nah ini lanjut ya, nasi sudah dingin. Ini kita bungkusin nasinya pakai kertas nasi ya seperti ini. Nah ini kita nasi dulu ya, sebelum yang lain-lain kita isi dengan nasi dulu semuanya. Nah sambil mencetak nasi ya teman-teman, ini juga saya sambil goreng cabenya ya, akan buat sambalnya ya. Nah karena ini buat sambalnya itu lumayan banyak, jadi saya ulek terpisah ya. Ini untuk rawitnya nih sudah saya ulek, tidak terlalu halus, jadi agak kasar-kasar gitu. Ini tidak saya gunakan chopper ya teman-teman, karena memang sambal bawang ini kayaknya lebih enak diulek ya teman-teman. Nah setelah halus, ini kita masukkan ke dalam wadah ya. Lanjut kita ulek lagi untuk cabai keritingnya ya. Nah setelah cabai keriting selesai, kemudian ini kita ulek perbawangannya, bawang merah dan bawang putih. Dan untuk bawang merah bawang putihnya ini saya ulek 2 kali ya teman-teman, karena memang banyak ya. Jadi untuk cabenya ini saya pakai kurang lebih setengah kilo ya teman-teman, antara rawit dan juga itu ya cabai keriting. Kemudian untuk bawang merahnya setengah kilo juga, kemudian untuk bawang putihnya itu seperempat ya. Lalu tambahkan perbumbuan seperti garam, royco, sasa atau mecin ya. Nah ini kita panaskan minyak, selanjutnya kita akan siram dengan minyak panas. Nah untuk minyaknya ini minyak bersih ya, minyak baru. Ini saya pakai 1 kilo, kurang ya, kurang sedikit, kurang lebih mungkin ada 800 milian ya gitu teman-teman. Karena ini memang sambalnya juga banyak, jadi memang minyak yang dibutuhkan juga lumayan banyak ya teman-teman. Karena ini memang sambalnya juga saya buat lebih juga, jadi sengaja untuk stok di rumah ya. Oh iya, ini sambalnya minta dipisah ya, tidak dipenyet dengan ayam. Nah ini kita aduk aja sampai garamnya ini tercampur rata ya, jadi merata gitu ya. Nah jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan ke dalam plastik klip ya seperti ini. Cuma di sini saya tuh salah ya, jadi harusnya jangan pakai plastik klip ya, jadi agak repot dan belepotan, apalagi ini ukurannya terlalu kecil. Harusnya nih pakai, ada kan tin wall yang kecil-kecil untuk sambal gitu ya teman-teman. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Untuk ayamnya ketika dipenyet tidak sempat saya videokan ya teman-teman. Jadi ini hasilnya ya seperti ini setelah dikemas ya.
Dan semoga video ini dapat menginspirasi emak-emak di rumah ya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menghibur. Dan untuk semua para pejuang keluarga, semoga sehat selalu, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diangkat dari segala kesulitannya, dilunaskan dari amanahnya. Oke, selesai sudah videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.